Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan kehidupan, damai sejahtera, kasih karunia kepada saya dan saudara. Saat ini saudara, saya ingin membagi sharing firman Tuhan kepada saudara, di mana saya melihat belakangan ini, beberapa tahun yang lalu, banyak orang mengalami goncangan. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat-saat ini, hampir 70% orang mengalami sakit jiwa. 30%-nya orang mengalami sakit tubuh. Apalagi sekarang ini banyak sekali sakit penyakit yang kita kenal sekarang yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sebelum ada COVID pun kita juga sering mengalami sakit penyakit. Itu semua terjadi karena goncangan-goncangan jiwa. Dan ketika kita menghadapi suatu persoalan, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, saat ini saya hendak berbagi firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah 9 ayatnya yang keempat bagian A saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Saya berharap saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup. Dan kita memang mempunyai pengharapan, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya tidak perlu khawatir. Kalau kita punya pengharapan yang pasti, otomatis hidup kita ada kenyamanan, ada sesuatu yang kita harapkan. Dan sesuatu yang kita harapkan itu hidup di dalam kita. Maka semestinya bagi orang-orang percaya di dalam Tuhan, tidak perlu khawatir. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Kalau kita lihat ayat ini bicara rohani, rohani yang hidup. Nah, rohani yang hidup itu dia bergerak. Dia punya semangat, ada tindakan untuk berbuat sesuatu. Sebaliknya, kalau rohani kita mati, stagnasi, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Kadang-kala kita juga banyak menyusahkan orang lain, tidak ada tindakan, ya. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, saudara dan saya mempunyai iman yang besar, ya, harus kita lakukan, harus kita wujudkan, harus kita nyatakan. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau sanggup memindahkan gunung. Gunung-gunung persoalan, gunung pencobaan, gunung masalah, gunung sakit penyakit. Yang saat ini banyak sekali menghantui anak-anak Tuhan khususnya. Tapi bagi saudara dan saya yang mempunyai pengharapan yang besar di dalam Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama untuk praktek dalam hidup kita sehari-hari. Tentunya kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus, karena dia sumber kemampuan untuk kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara, mengapa manusia sering kehilangan pengharapan? Yang pertama saudara, manusia sering menggunakan akal pikirannya. Manusia sering mengandalkan kekuatannya sendiri. Akal yang berjalan. Iman itu mestinya lebih tinggi daripada akal. Nah, seringkali kita iman itu di bawah akal kita. Kita sering berjalan dengan akal pikiran kita. Memang tidak salah Tuhan memberikan akal pikiran buat kita supaya kita berpikir dengan baik di dalam segala hal. Tetapi bukan berarti akal kita menguasai iman kita, sehingga iman kita tidak bisa bertindak untuk melakukan. Iman kita tidak bisa hidup untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Yang kedua, mengapa manusia seringkali hilang pengharapan? Nah, ini perlu kita catat nih, ya. Manusia seringkali membatasi cara Tuhan untuk menolong. Kalau gue lakukan begini, kira-kira Tuhan bisa nggak ya? Kalau gue lakukan, ambil tindakan begini, dia bisa nggak ya?
Saudara, seringkali kita nyanyi di gereja, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sampai berapa kali loh bicara Yesus luar biasa. Tapi ketika masalah itu datang, persoalan itu datang menghampiri kita, kita akan balik. Apa iya, apa iya, apa iya, apa iya, Yesusku luar biasa. Itu namanya saudara dan saya, mulut dan hati berbeda, gak nyambung. Tuhan gak inginkan itu. Tuhan ingin kita komitmen, hati, mulut, pikiran kita satu nada. Kalau satu nada kan enak. Kalau lain-lain nadanya satu mulut tapi nadanya lain-lain, ya ndak bisa. Tapi kita mau sehati, sepikir, sejiwa, satu roh. Jadi kita jangan membatasi cara Tuhan untuk menolong. Cara Tuhan untuk menolong kita ada aja, saudara, ya. Seperti saya mengalami suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saat itu saya tidak pernah menerima berkat dari orang kasih berkat ke saya langsung ke nomor rekening, dan saya tidak pernah kasih nomor rekening. Yang saya tahu kalau saya tanya ada orang mau memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan, kita tanya ini buat pekerjaan Tuhan di Persekutuan Doa Forum Fokus atau buat kami pribadi. Seringkali kami tanya, kalau untuk pekerjaan Tuhan itu loh bendaharanya, kalau untuk kami bisa terima. Nah, suatu ketika saya mengalami hal yang dahsyat, Tuhan tolong, ya. Cara Tuhan untuk menolong setiap masalah yang kita hadapi tidak pernah terbatas dengan apapun. Suatu ketika saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Bagi saya luar biasa nilainya, ya, walaupun kecil tapi itu luar biasa. Ketika saya terima berkat itu, saya bilang kepada suami saya, "Pak, ini siapa yang kirim berkat ini ya? Aku nggak ngerti. Kok ada orang tahu nomor rekening aku?" Aku bilang begitu. Terus ya aku hanya berdoa. Saya hanya bisa berdoa, siapa yang memberi Tuhan berkat ini, saya tahu semua kegerakan hati Tuhan. Tapi bagi saya aneh, ada orang tahu nomor saya. Lalu saya terima. Saya mulai berpikir secara manusia, logika saya jalan. Untuk apa ya uang ini? Ya tentunya saya untuk hal-hal yang positif. Mungkin saya waktu itu berpikir untuk membeli beras, untuk menambah usaha warung nasi saya, gitu ya, macam-macam pikirannya. Tapi ajaibnya luar biasa, Tuhan itu dahsyat, saudara. Selang 1 minggu saya terima berkat Tuhan. Berikutnya tiba-tiba anak kami yang perempuan sakit yang saat itu lagi rame-ramenya demam berdarah. Jadi semua rumah sakit penuh. Seperti saat ini semua rumah sakit penuh dengan COVID. Tapi waktu itu demam berdarah merajalela. Nah, anak kami kena, saudara. Masuklah di sana. Rumah sakit yang besar, semua penuh. Sampai yang ada cuma VIP. Saya tanyakan, karena kami sudah berada di rumah sakit tersebut, saya tanya ke bagian yang resepsionis, yang nanganin langsung, ya, customer service di situ. Ada tinggal VIP, Ibu. Nah, saya bilang karena saya ingin anak saya selamat, karena sudah hampir anak saya mengalami demam berdarah yang parah. Saya tanya berapa DP-nya? DP-nya segini. Saya lihat di situ besar sekali. Kok pas seperti yang Tuhan berikan kepada saya. Saat itu saya di bagian depan, lalu suami saya ada di sebelah ujung sana. Kami hanya kode-kodean saja. Saya bilang, "Pak, tidak ada. Saya bahasa tubuh. Yang saya maksud semua penuh ruangan yang ada VIP, dan saya tidak punya uang untuk DP." Terus suami saya bilang, "Kau kan ada kemarin," dia bilang begitu dengan kode. Oh, saya berpikir, saudara, oh iya, saya punya uang yang kemarin dikasih
berkat Tuhan itu. Lalu singkat cerita, kami masuk dalam rumah sakit itu, DP lah kami dengan uang berkat yang Tuhan sediakan. Nah saudara, dari situ saya mulai paham, ternyata ini loh Tuhan luar biasa untuk menolong saya. Sebelum anak saya sakit, Tuhan sudah tolong. Dia sudah keluarkan DP untuk masuk rumah sakit. Nah akhirnya uang itu, berkat yang Tuhan berikan itu, yang saya tidak tahu sama sekali sumbernya dari siapa orangnya, kami pergunakan untuk DP. Nah itulah saudara, ketika kita mengalami masalah, jangan lupa kita selalu libatkan Tuhan. Oleh karena itu, saya merasa bersyukur sekali kepada saya punya Tuhan yang hidup, yang mengerti bahasa tetesan air mata, yang mengerti segala kesusahan kita. Belum kita bicara pun, Dia sudah mengerti apa yang ada di hati kita. Untuk itu saudaraku, jangan pernah membatasi cara Tuhan untuk menolong. Cara Tuhan, apa saja Dia bisa lakukan, ya, yang tidak pernah terpikir oleh pikiran kita, yang tidak pernah kita lihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, Dia dapat kerjakan saudara. Jadi bagian kita berdoa, dan jangan membatasi cara Tuhan untuk bekerja. Dia ajaib, Dia luar biasa. Dia bisa memakai dengan berbagai cara untuk menolong saudara dan saya. Yang ketiga saudara, mengapa manusia sering hilang pengharapan? Karena manusia cepat menyerah, berputus asa, ya. Bagaimana supaya kita hidup dapat masuk di dalam kondisi seperti yang sulit saat ini? Satu, kita mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Untuk itu saudara, pastikan hidup saudara dan saya tetap berpegang terus kepada firman Tuhan, supaya kita dapat memasuki masa pandemi seperti ini. Kalau saya dan saudara boleh sampai saat ini mengalami kurang lebih hampir 1 tahun pandemi COVID ada, itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudare, kita semua satu iman. Nyok, rame-rame kita bekerja buat Tuhan, di ladangnya Tuhan, ya. Nah, pesen aye saat ini melalui sharing firman saat ini, aye pengen semua kita yang udah mempunyai pengharapan yang pasti nih di dalam Tuhan, ya. Jangan kita kagak pergunain tuh harapan itu, ya. Kalau dunia itu pengharapannya nggak jelas, nggak pasti. Apa yang mau kita harapin di dunia ini? Anak kita kagak bisa kita harapin, masa depannya kita juga kagak bisa harapin sama dunia. Yang ada kekecewaan. Nah, saat ini aye mau berbagi sharing firman, di mana Tuhan Yesus udah banyak nolong aye. Dialah pengharapan satu-satunya. Dia harapan aye, pengharapan kita semua. Jangan sampai kita lupa sama kasih setianya. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera, semangat, ya, karena kita ini termasuk orang yang hidup, ya. Nah saudara, koreksi diri deh. Saudara termasuk orang yang hidup apa orang yang mati? Nah firman Tuhan dibilang begini, siapa yang termasuk orang hidup mempunyai pengharapan. Saya berharap kita semua punya pengharapan iman yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang adalah sumber dari semua kehidupan kita. Tetap berpegang teguh terus sama Tuhan, biar hidup kita senantiasa kuat, diberkatin, dan kita mampu jalanin hidup ini bersama Yesus hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup kagak ada pengharapan, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau masa depan kita rasa surem, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau hidup rasanya bebannya berat, nyok kita dateng ame Tuhan
Yesus. Kalau ada masalah jalannya buntu, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk terang dunia. Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Tuhan Yesus sayang banget ame kita. Tuhan Yesus kasihnya luar biasa. Dia datang buat tolong kita semua. Sayang disayang, sayang banget dah. Kalau kagak mau percaya. Tuhan Yesus bilang Dia datang untuk kasih hidup sama manusia, dan setiap orang yang percaya dapat hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Kalau hidup kagak ada pengharapan, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau masa depan kita rasa surem, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau hidup rasanya bebannya berat, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau ada masalah jalannya buntu, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk terang dunia. Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Tuhan Yesus sayang banget ame kita. Tuhan Yesus kasihnya luar biasa. Dia datang buat tolong kita semua. Sayang disayang, kalau kagak mau percaya. Tuhan Yesus untuk terang dunia. Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Tuhan Yesus sayang banget ame kita. Tuhan Yesus kasihnya luar biasa. Dia datang buat tolong kita semua. Sayang disayang, kalau kagak mau percaya. Dia datang buat tolong kita semua. Sayang disayang, kalau kagak mau percaya. Kalau kagak mau percaya. Kalau kagak mau percaya.